Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darmawan, NPM 2423041. Di sini saya akan mempresentasikan tugas jurnalis, yaitu berjudul Sportivitas dalam Pembinaan Atlet Muda. Ya, mari kita mulai. Studi ini mengajikan bagaimana nilai sportivitas terlintasi dalam SSB dan pengaruh bela diri di Indonesia. Faktor sosial mengaruhi dampak sosial dan rekomendasi praktis untuk pembinaan usia dini. Latar belakang singkat, yaitu masalah inti. Olahraga adalah medium pendidikan karakter, namun sering terjadi ketidaksportivitas atau protes wasit, provokasi, kekerasan pada atlet muda karena pembinaan tidak struktur dan kurangnya sosial nilai moral. Peran SSB atau perguruan. SSB dan perguruan puncak silat berpotensi menjadi agen pendidikan karakter sampai sering kekurangan fasilitas pelatih bersertifikat dan kurikulum sportivitas. Rumusan masalah fenomena. Bagaimana sportivitas muncul dalam pembinaan SSB dan perguruan olahraga usia dini? Faktor sosial apa yang mempengaruhi internalisasi nilai sportivitas. Ketiga, dampak dan rekomendasi. Apa dampak lemahnya sportivitas dan upaya penguatan yang dapat direkomendasi? Yaitu ada tujuan penelitian, yaitu ada 4: analisis, mendeskripsikan fenomena sportivitas lewat kerangka sosial. 2. Dampak, menguraikan dampak sosial positif dan negatif dari pihak pembinaan. 3. Identifikasi, menemukan faktor sosial, struktur, dan kultura yang mempengaruhi sportivitas. 4. Rekomendasi, merumuskan langkah praktis bagi pemerintah, pelatih, SSB, dan keluarga. Yaitu ada kerangka teori inti, yaitu penelitian berpijak pada teori fungsionalisme, teori konflik, Agilperson, internasionalisme simbolik, dan teori gender dan teori penyimpangan metro dan teori komunikasi olahraga. Masing-masing memberi perspektif berbeda tentang pembentukan atau erosi sportivitas. Ya, ada dua dampak, yaitu positif dan negatif. Positifnya, pengembangan karakter holistik atau disiplin tanggung jawab. 2. Meningkatkan kohesi komunikasi dan peran orang tua. Yang ketiga, potensi menghasilkan atlet profesional beretika. Negatifnya yaitu normalisasi kecurangan dan mentalis menang dengan cara apapun. Kedua, kerusakan hubungan antara komunikasi akibat konflik lapangan. Yang ketiga, hambatan bagi perkembangan atlet bertaraf internasional. Ya, ada solusi dan rekomendasi strategi. Kebijakan dan pendanaan. Integrasi kurikulum karakter atau sportivitas dan law of the game dalam program akreditasi tambah dengan anggaran pelatih ke daerah kurang beruntung. Kedua, model pembinaan holistik, gabungan pendidikan karakter serta dengan pengembangan teknis. Contoh program duta sipin dan sportivitas. Ya, ketiga, pelatihan pelatih
Kembangkan kompetensi pedagogis pedagogis dan teladan sportif sebagai inti pelatih. Yang keempat, keterlibatan keluarga, lembaga sosial orang tua sebagai bagian rutin SSB untuk memperkuat dukungan ekosistem. Yang kelima, monitor dan evaluasi. Gunakan instrumen terstandarisasi atau kuesioner observasi untuk menilai perkembangan nilai-nilai sportif. Ya, ini kesimpulannya. Bentar. Simpulan dan saran ringkas. Simpulnya, sportivitas adalah fenomenal yang sosial kompleks yang dibutuhkan pembinaan struktur, intervensi pedagogis pelatih, dukungan keluarga, dan kebijakan publik. Intervensi edukasi partisipasi menunjukkan hasil positif harus dipadukan dengan monitor berkelanjutan. Saat ini SSB dan perguruan berperan penting namun menghadapi keterbatasan struktural. 2. Arah ke depan, regulisasi pelatihan pelatih dan keterlambatan komunikasi perlu diprioritaskan. Yang ketiga dan yang terakhir, jadikan olahraga usia dini sebagai pendidikan karakter yang berkelanjutan. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.